Dalam etika publik ini ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga, aktualisasi etik ASN. Nah, etika itu sendiri yaitu karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Integritas publik yaitu menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan. Kode etik, peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Prinsip-prinsip aparatur sipil negara tercantum pada pasal 3, antara lain adanya nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayan publik. Nilai-nilai dasar etika publik tercantum dalam Undang-Undang ASN pasal 4. Di antaranya, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah. Kode etik dan kode perilaku ASN tercantum dalam Undang-Undang ASN pasal 5, antara lain melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam dimensi etika publik, ada 3 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi tindakan integritas publik. Dan yang terakhir, dimensi modalitas. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi modalitas, ada 3 hal yang akan dipaparkan. Yang pertama, akuntabel. Yang kedua, transparan. Dan yang ketiga, netral. Dimensi tindakan integritas publik, yaitu integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Setiap pegawai pemerintahan harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan akan mengakibatkan yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, kemudian yang terakhir, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan antara lain aji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh publik. Sumber-sumber kode etik ASN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, juga tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Demikianlah yang saya sampaikan tentang etika publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.